Tetapi Yesus yang menjadi pokok anggur di dalam kehidupan kita. Yesus yang menjadi pokok anggur bagi saudara dan saya. Bagaimana hidup kita ini supaya tetap melengkap di dalam Yesus yang menjadi pokok anggur kehidupan. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, seandainya ini yang menjadi pokok anggur, ini Yesus kita yang diberikan sesuatu perumpamaan. Dan ada mempunyai ranting-ranting, dikatakan di sana bahwa ranting itu adalah saudara dan saya. Ketika kita tetap melengkap di dalam pokoknya ini, maka Yesus memberikan suatu jaminan bahwa kita akan terus berbuah. Betul ya? Kira-kira dapat dipahami ya? Ketika kita lepas dari pokoknya ini pokok anggur Yesus. Ketika kita sudah terlepas, maka kita tidak mempunyai kekuatan. Maka kita tidak mempunyai harapan untuk hidup. Jangankan untuk berbuah, untuk hidup aja pun kita tidak akan ada harapan. Tetapi Yesus menyampaikan, memberikan ajakan kepada semua murid-muridnya supaya tetap tinggal di dalam Yesus Kristus yang memberikan suatu keselamatan, yang memberikan suatu kepastian bahwa di dalam Tuhan bisa berbuah. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan, kita renungkan kehidupan kita sejenak. Apakah kita masih menyatu di dalam pokok? Hotto pehamu walumuna di bagasan Yesus. Nagabe tahap posali. Naboy mga lehos sa luna akan narikot di panmulot. Dari mana di bagasan mulut dah. Dia apa? Alay dilihat di bata do hapusan tu sudah hita. Ise namilan di bagasan di bata. Naiko kami marparbuwe maibana. Jalagok man parbuwe. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan, untuk menghasilkan suatu buah, maka ada yang dilakukan, ya, ada proses. Yang pertama, hidup kita ini akan dibersihkan. Sama seperti pokok anggur tadi, kalau pokok anggur itu tidak dibersihkan, maka pokok anggur ini tidak boleh menghasilkan buah yang lebat. Maka dilakukanlah pembersihan sehingga pokok anggur ini akan menimbulkan buah-buah yang banyak. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin dibersihkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan membersihkan saya dan saudara. Kekhawatiran bisa datang di dalam hidupmu, di dalam hidup saya. Tetapi ketika firman sudah bertumbuh di dalam hati saya, di dalam hatimu, saya percaya, maka ini akan membersihkan kehidupan, sehingga kita tetap kokoh di dalam pokok. Tuhan akan membersihkan kita melalui firman Tuhan hari lepas hari, sehingga hidup kita ini Bapak Ibu terkasih semakin diperbaharui. Jadi mararti mahita naro tupat pengumuman berbeda. Di dalam ayat yang kedua dikatakan barang siapa yang tidak tinggal di dalam pokok itu maka akan dibersihkan. Ikut dari payas-yas doha golwat tahap persiapta asaboy kita marperbuwe di bagasan Tuhan. Asaboy marperbuwe au di permulut tasong-songin ang hati. Saunari tari memberi maperdalanan ni hapus siapa. Dinamang ihut-ihut dan bogas ni Tuhan di batahnya. Apakah kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus yang menjadi pokok kehidupan? Apakah cuma hanya menempel? Bapak Ibu bisa merindukan hidupmu. Saya percaya bahwa kita mempunyai tiang bahwa gereja ini
menjadi gereja yang bertumbuh. Amin. Amin. Saya percaya bahwa gereja ini sudah bertumbuh, tetapi kita belum melihat mungkin sejauh mana buah yang dikeluarkan. Maka kita harus dibersihkan melalui setiap firman Tuhan. Ikut naik pa yes gawas naik, buria naik, dungi lamar perbuai nangok mani. Sungsuni malihita dia pada kita, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika firman datang di dalam hidup kita, mungkin ada yang tidak menyenangkan hidup kita. Namanya proses pembersihan. Ketika ada penyakit di dalam hidup kita, firman Tuhan akan datang menyentuh hatimu, menyentuh pikiranmu, sehingga kamu akan merasa goyang. Tetapi namanya proses, ya. Ayah cito molo ipayas, dangarong nadabu molo ipayas. Kalau sebenarnya dong molo ipayas agak tabu. Tetapi kalau kita di dalam Yesus, kalau kita semakin dibersihkan, kita akan merasa sakit. Tetapi itu akan mendatangkan buah yang manis. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini datang bagi kita bukan kebetulan. Ya, firman Tuhan selalu baru untuk mengingatkan saya dan saudara. Kalau hari Rabu kemarin, ya, ibadah kita di tempat ini, iman kita akan semakin berakar. Artinya ketika iman kita sudah berakar, maka harapan kita, iman kita semakin bertumbuh dan berbuah. Dan inilah yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita, supaya kita boleh tetap tinggal di dalam Yesus yang sudah memberikan suatu kepastian bahwa kita akan berbuah banyak, kita akan mempunyai hasil yang banyak ketika kita tetap ada bersama Yesus. Saudaraku pemuda-pemudi terkasih di dalam nama Tuhan, mari renungkan hidupmu. Ketika mungkin pemuda saudara-saudara kami mempunyai kerinduan, ya, ingin berbuah, pertama kamu harus menanam sesuatu, maka kamu akan merawat dan membersihkan, maka ada harapan bertumbuh berbuah. Firman ini datang bagi kita semua untuk meneguhkan iman kita semua. Tuhan menginginkan kita supaya tetap berbuah. Tuhan menginginkan kita boleh memancarkan buah yang boleh dilihat oleh orang. Oleh sebab itulah pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita sebenarnya boleh bertumbuh dan berbuah. Yang pertama ada pembersihan, proses yang dilakukan melalui pembersihan, melalui firman Tuhan. Setiap hari beribadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mungkin menyenangkan hati kita, ada mungkin yang menyentuh dalam pikiran kita. Ayat baru sepatah mungkin seperti itu. Tetapi namanya pembersihan, kita akan diproses, kita akan semakin diubahkan melalui firman Tuhan, sehingga besar kemungkinan kita akan mempunyai kehidupan yang bertumbuh. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah dibersihkan sama pokok satu tanaman, ketika dibersihkan, maka ini besar harapan akan tumbuh karena dirawat. Tetapi bukan hanya di situ, saudara. Di sana ada yang dilakukan, yaitu harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Mungkin saudara jemaat Tuhan sudah dibersihkan, maipa yasias di batahita.
alay naikon nagdilo di bataro pe kuhita dia pala ni yo naikon do hape hapos siyaw muna ibaga sa Tuhan asa gabi sahat pagbuhinay. Kita harus tetap tinggal di dalam Yesus, di dalam pokok. Ranting itu akan tetap menempel di dalam pokoknya supaya bisa menghasilkan buahnya yang banyak. Dan orang asal itu. Ya? Artinya kita bukan hanya datang ke tempat ini melihat suasana perbedaan bagaimana di tempat Gebripambil ini. Tetapi saya percaya gereja Tuhan sudah bertumbuh. Puji Tuhan. Alanya hewan dahulu semua. Saya pelosok pe. Mudah-mudahan mengalami gereja Pambil. Ya, di mana sih gereja Pambil? Kok kayaknya merasa diberkati gitu. Dan kita juga semua mempunyai harapan itu supaya gereja ini boleh bertumbuh, gereja ini boleh berbuah. Tetapi pada hari ini gereja bisa tetap, semua gereja akan menginginkan bahwa gereja akan bertumbuh. Tetapi hari ini kita rantingnya jemaat Tuhan, kita harus tetap bertumbuh. Amin. Imanmu harus bertumbuh. Apa siamu ikut mamalu di bagasan Yesus? Asa gabi marperpue, asa sana perpue naik tingulunta sigarupa. Di dalam adong di panursolio tihita, mulungaro hita di bagasan Tuhan. Marati mangulumunay na ro putuhani ay diluas Tuhan dapat apehap perpue naik. Marhite-hite apos. Jadi benar itu ikut hot do hape ratingi di pokok asa gabi bui bakal hasil. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita sudah dibersihkan, ketika kita sudah bertumbuh di dalam Yesus Kristus, maka kita akan semakin dibuahi, semakin diberkati. Kenapa? Karena kita sudah di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, renungkan hidup, renungkan hatimu. Monoso di pasu-pasu di batado pe kakiangmu, panghiduanmu, renungkan. Apakah saya sudah hot di bagasan Yesus? Mang naholat mana yang bersatu dong? Jadi kita harus renung. Kita renungkan hidup kita, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan. Ranting yang akan terlepas di dalam pokok tidak mungkin menghasilkan buah, kata firman Tuhan. Memang betul. Tetapi ketika ranting akan menempel di dalam pokok itu Yesus Kristus yang menjamin hidup kita. Ketika kita saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, maka didokon dia yang berikutnya manangahape pinangido di bagasan au nailiadok kumatuhapuna inna. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat ke dalam. Di sana dikatakan, mintalah apa saja, maka kamu akan menerima. Nama ayat yang ke-7. Artinya ketika saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, manang naahap pinangido ni roham, manang ahap hinosa ni roham, mula di pagi daholo di bagasan Tuhan, pasahatok kumay itu hapuna dinna. Bapak Ibu dikasih di dalam nama Tuhan, mau harimang-rimangi perjalanan lima saat ini mang nahola si Panginoon.